Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih ada di luar, dimohon untuk segera memasuki masjid dikarenakan acara akan segera dimulai. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kepada ikhwatu iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih dapat berkumpul dan bermuajahah di Masjid Al-Kafah tanpa halangan suatu apapun, yaitu dalam rangka acara kajian rutin yang diselenggarakan oleh pimpinan Jamaah Persatuan Islam Gading Tituga II, yang mana kajian pada malam ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Solehuddin Ramdan, Ketua PC Persis Cangkuang. Alhamdulillah beliau juga udah hadir di tengah-tengah kita semua. Beliau akan membawakan tema yang sangat menarik dan perlu dibahas, yaitu dengan tema hidup adalah ujian. Supaya tidak membuang banyak waktu, kepada Al-Ustadz waktu dan tempat kami persilahkan. Ini gak usah. Oke. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, hamba Allah rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam kali ini kita semua dapat berjumpa untuk melaksanakan aktivitas kegiatan yang biasa dilaksanakan di pimpinan Jamaah Persis Gading Tituga II. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan bernilai dan bermuatan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatu iman, hamba Allah rahimakumullah. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh pembawa acara, bahwasanya tema yang akan dikupas pada saat ini yaitu mengenai hidup adalah ujian. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita hidup di dunia ini pada hakikatnya ialah untuk mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan akan mematikan kita itu adalah untuk menguji kita. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Mulk ayat kedua, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu pijakannya. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan juga hidup, liyabluwakum. Tiada lain, tiada bukan, ialah untuk memuji.
Ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling bagus, yang paling baik amalnya. Jadi pada hakikatnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya pasti akan menghadapi berbagai macam ujian ataupun rintangan selama kita masih hidup gitu. Kenapa? Karena itu adalah suatu kemestian, suatu kepastian, dan tidak akan bisa untuk dihindari. Yang namanya hidup itu pasti akan banyak ujian dan juga cobaan. Nah, kalau saya gambarkan begini, ketika ada orang mau berenang, itu risikonya pasti basah. Gak mau basah, ya jangan berenang gitu. Orang yang naik risikonya pasti jatuh kan gitu. Gak mau jatuh, jangan naik. Nah, orang yang hidup pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak mau diuji, ya udah jangan hidup, gitu aja. Nah, oleh karena itu, hadapilah berbagai macam ujian, tantangan dan rintangan kehidupan yang kita alami sekarang ini. Karena bagaimanapun juga, sekali lagi, ujian itu adalah suatu kepastian, suatu kemestian, yang mana ujian tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala ditimpakan kepada kita ya tadi, untuk mengukur sejauh mana ayyukum ahsanu amala, amal kita yang paling baik. Siapa di antara kita amalnya yang paling baik ketika menyikapi, menghadapi ujian tersebut. Apalagi kan target kita ketika kita hidup sekarang yaitu bahagianya dunia dan akhirat. Dan yang paling akhir yaitu kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tentu tidaklah mudah, tidaklah gampang. Apa syaratnya? Yaitu kita harus mau menghadapi berbagai macam ujian dan juga rintangan selama kita masih hidup di alam dunia ini. Jadi kan dalam surat Al-Baqarah ayat 214 Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira bahwasanya kamu akan masuk ke surga, gitu kan? Itu adalah sebuah pertanyaan, yang mana pertanyaan tersebut kalau kata istilah santri katanya itu adalah istifham inkari, yaitu sebuah pertanyaan tapi tidak mesti untuk dijawab, tapi hanya untuk dipikirkan gitu. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Itu adalah pertanyaan istifham inkari. Kalau dalam bahasa Indonesia katanya itu adalah kalimat retoris, gitu kan? Kalimat retoris itu ialah sebuah pertanyaan, tapi pertanyaan itu tidak usah dijawab. Tapi harus apa? Harus dipikirkan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Walama ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepada kalian cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu, gitu kan? Masathumul ba'sa'u wadarra'u, mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, wajul jilu, dan juga keguncangan, berbagai macam ujian dan cobaan. Nah itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal kamu belum ditimpa, belum diuji seperti ujian yang pernah didapatkan oleh orang-orang sebelum kalian, yaitu mereka diuji dengan berbagai macam ujian dan cobaan, kemelaratan, penderitaan, dan juga keguncangan atau ujian-ujian yang lain. Artinya betul Pak Bu, ketika kita merindukan, mau ingin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, maka hadapilah ujian, rintangan yang kita hadapi di dunia ini. Kenapa? Karena itu adalah merupakan suatu prasyarat ketika kita untuk menilai sejauh mana baik buruknya amal kita dalam menyikapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji, mencoba kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji kepada kita sesuai dengan ukuran kemampuan kita, gitu. Sesuai dengan ukuran kemampuan kita, tidak akan melebihi kemampuan yang kita miliki.
Sebagaimana ayatnya sudah terkenal, Al-Baqarah 266, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya, menurut kemampuannya. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya pula ada sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya pula. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani berbagai macam ujian dan juga cobaan kepada kita, tergantung seukuran kemampuan kita. Jadi Allah tidak akan melebihi kemampuan kita menguji kita. Nah itu, jadi jelas ya bagi kita, hadapilah ujian-ujian tersebut. Cik Pak Bu, kalau yang hilang uang itu, orang kehilangan uang nih, apakah orang yang kehilangan uang itu yang punya uang atau yang tidak punya uang? Ada orang nih kehilangan uang. Nah, orang yang kehilangan uang ini, orang yang punya uang atau tidak punya uang? Yang punya uang pasti. Jadi wajar kan ketika dia kehilangan uang, nah karena dia memang punya uang. Apakah yang tidak punya uang akan kehilangan uang? Tidak kan, itu sesuai dengan kemampuan kita. Ada orang kan yang pusing oleh anaknya sendiri. Nah ketika orang yang pusing oleh anaknya sendiri, apakah memang itu orangnya punya anak atau tidak punya anak? Yang diuji oleh anak itu. Kan ada orang yang diuji oleh anaknya, itu kan? Yang diuji oleh anak itu orang yang punya anak atau yang tidak punya anak? Yang punya anak. Yang tidak punya anak akan diuji oleh anaknya tidak? Ya tidak kan, anaknya juga tidak ada. Ada orang yang diuji oleh suaminya, ada juga orang yang diuji oleh istrinya. Kenapa? Karena dia punya istri, karena dia punya suami. Jadi betul tergantung kemampuan yang kita miliki. Tidak akan jauh membebani. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani kepada diri kita sesuai dengan kemampuan, kadar kemampuan yang kita miliki. Yang hilang motor itu yang punya motor, yang tidak punya motor. Yang punya motor, yang tidak punya motor maka akan hilang. Nah itu yang dimaksud dengan wus'un, itu sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menguji kepada kita sesuai kadar kemampuan yang kita miliki. Oleh karena itu sekali lagi, hadapilah ujian-ujian tersebut, bukan untuk dihindari. Jadi ketika kita berbagai macam ujian menimpa kepada kita, hadapilah. Kenapa? Karena itu Allah Subhanahu wa taala untuk menilai nanti, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menguji kepada kita untuk menilai sejauh mana kualitas baik buruknya amal kita ketika menyikapi ujian tersebut. Kemudian berikutnya, watak manusia ketika diuji. Nah itu, ternyata watak manusia ketika diuji, ada yang memang keluh kesah, ada juga yang lupa ketika diuji tersebut. Dan ini kan sebagaimana surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat keluh kesah. Idza masau syarru jaju'a wa idza masaul khairu manu'a. Apabila ditimpa keburukan, kesusahan, ia berkeluh kesah. Apabila mendapat kebaikan, harta, ia amat kikir. Nah itu kan. Jadi memang manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala suka keluh kesah. Ketika ditimpa misalkan keburukan atau kesusahan, dia berkeluh kesah. Ditimpa kesusahan, dia akan berkeluh kesah. Ditimpa dia kebahagiaan, ternyata malah dia lupa terhadap yang sang pemberi kebahagiaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang manusia itu serba salah. Semacam sekarang kan misalkan musim kemarau, ya Allah kapan turun hujan? Ketika ditimpa hujan, ya Allah kapan kemarau? Ya Allah iraha cenanya ieu turun hujan, halodo meningeus tos mang bulan. Nuju halodo hayang hujan. Di pasihan hujan, ya Allah iraha halodo. Tuh Pak, ya serba salah sebenarnya. Kenapa? Karena memang itu adalah kebiasaan manusia ketika ditimpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian mengenai bentuk ujian. Nah, Allah Subhanahu wa taala menguji kepada kita ada berbagai macam bentuk ujian. Pak Bu, yang namanya ujian itu tidak selamanya yang buruk, ya. Tidak selamanya yang jelek. Cek Bu, ari nu diuji teh nu sehat atau yang sakit? Yang diuji oleh Allah itu yang sehat atau yang sakit? Nah, dua-duanya. Yang diuji oleh Allah teh nu beunghar nu miskin. Dua-duanya. Kenapa? Karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berupa kesengsaraan, kemelaratan, tapi juga kebahagiaan pun adalah ujian sebetulnya. Tinggal nanti sikap kita mau seperti apa. Ketika diuji oleh kebahagiaan mau bagaimana? Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan, mau sikap kita mau bagaimana? Tinggal kembali kepada sikap kita dalam menyikapi ujian tersebut. Inna ihtibarillahu lil ibadi taratan bil masari liyaskuru wa taratan bil madari liyasbiru. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kadang menguji kepada hambanya, terkadang dia menguji dengan kesengsaraan atau dengan kebahagiaan. Untuk apa? Liyaskuru, supaya dia bersyukur. Wataratan, dan terkadang pula Allah Subhanahu wa taala menguji kepada manusia itu bil madori, dengan kesengsaraan. Untuk apa? Lias biru, yaitu supaya dia bersabar. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kepada kita, misalkan kita diuji dengan kebahagiaan, sikap kita adalah supaya kita lias kuru, bersyukur. Kemudian manakala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penderitaan, sikap kita lias biru, supaya sabar. Artinya sekali lagi bahwasanya kebahagiaan, keburukan, sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, pada hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diuji oleh kebahagiaan, sikap kita cuma dua, Bu, ya. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan, sikap kita dua. Apakah kita mau bersyukur atau mau kufur? Itu. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penderitaan, sikap kita pun dua. Apakah mau sabar atau aral? Aral apa bahasa Indonesianya? Cek Sunda mah aral. Apa? Aral apa bahasa Indonesianya? Hah? Kesal ya, berkesal. Itu, Bu. Misalkan dia ya, ayah jalmi diuji ku Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan. Cik Bu, ini beunghar teh ujian sanes. Ujiannya beunghar teh ujian sanes. Ujian. Sikapna rek kumaha lamun dibere beunghar? Nah, rek syukur atawa rek kufur gitu. Ternyata dia diuji dengan kemiskinan. Sikapnya cuma dua, apa? Mau sabar atau aral, gitu. Ketika kita sehat ujian bukan? Ujian. Sikap kita mau bagaimana? Mau bersyukur dengan kesehatan tersebut atau mau kufur, lupa terhadap kesehatan itu? Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, sikap kita pun sama dua. Apa? Yaitu apakah kita mau sabar atau mau aral. Jadi kembali sebetulnya kepada sikap kita menyikapi ujian-ujian tersebut. Ketika diuji dengan kebahagiaan, sikap cuma dua, syukur atau kufur. Ketika diuji dengan penderitaan, dengan penyakit, sikap kita pun cuma dua, apakah mau sabar atau mau aral, gitu kan. Jadi kembali kepada sikap kita masing-masing. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita ini adalah, hidup ini adalah sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai begini, alhamdulillah cenanya Allah Subhanahu wa taala mah nujunya ka abdi teh cenah. Nah naon abdi mah cenah sehat teh.
gering salah itu. Sebab kalau seandainya kita pola pikirnya seperti itu, bahwasanya Allah menyayangi kepada hambanya, manakala hambanya itu sehat, berarti yang tidak sehat tidak dikasih sayang oleh Allah. Betul tidak? Nah itu kan berpikir seperti itu. Dan pula kita juga jangan sampai berpikir misalkan begini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kepada kita atau memberikan harta kekayaan kepada kita, oh berarti Allah Subhanahu wa taala teh sedang senang terhadap saya. Kenapa? Karena saya sekarang jadi kaya raya. Kalau pola pikir seperti itu, maka nanti akan berpikir berarti yang miskin itu sedang tidak disayang oleh Allah. Padahal sebetulnya mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, tidak ada hubungan. Ya catat Bu ya. Jadi mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, tidak ada hubungan dengan kasih sayangnya Allah terhadap kita. Tidak ada kasih sayang, tidak ada kaitannya. Ketika ada orang yang sakit, oh berarti dia sedang tidak disayang oleh Allah. Masa mau seperti itu? Ada orang yang miskin, oh berarti dia sedang tidak disayang oleh Allah. Enggak ada kaitan sebetulnya. Kenapa? Yang jelas adalah sikapnya mau bagaimana itu saja. Ketika misalkan kebahagiaan menimpa kepada dirinya, sikapnya mau bagaimana? Apakah dia mau syukur atau kufur dengan kesenangan kebahagiaan tersebut? Ketika misalkan dia sedang menderita, berbagai macam penderitaan atau penyakit, sikap juga cuma dua. Apakah dia mau sabar atau aral? Itu saja. Kembali kepada sikap masing-masing dalam menyikapi ujian-ujian yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan sampai misalkan kita sedang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, mempunyai harta kekayaan yang banyak, sampai kita kufur terhadap sang pemberi kenikmatan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika sekarang kita sedang sehat, oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih kesehatan, maka jangan sampai kita kufur terhadap yang memberikan sang pemberi kesehatan tersebut. Tapi kita harus apa? Bersyukur. Yaitu dengan cara mengaplikasikan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kesehatan tersebut dalam kegiatan-kegiatan aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kaya, miskin, sehat, sakit tidak ada kaitan dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tergantung itu adalah sikap kita mau bagaimana itu saja. Ketika kita tadi dapat kebahagiaan, syukur atau kufur. Dapat penderitaan, mau sabar, mau aral. Sekarang Bu misalkan, ketika misalkan ada orang yang kaya, ya, yang kaya tapi kufur, ya, kaya tapi kufur. Tapi ternyata ada orang yang miskin tapi syukur. Pilih mana? Pilih mana? Ada orang kaya, kufur. Tapi ada orang miskin, syukur. Pilih mana? Nah, pasti Bu ya teman, semua juga pingin ya kaya, syukur. Ada orang sehat, kufur. Ada orang sakit, tapi syukur. Pilih mana? Pasti sehat, syukur. Pastinya juga seperti itu. Cuman itu kan kembali kepada sikap kita mau seperti apa gitu kan. Makanya kan kata Rasulullah SAW sampai beliau kagum terhadap sikap seorang mukmin. Dalam hadis yang populer kan sering kita dengar, ajaban li amril mu'mini. Alangkah kagumnya, bagusnya sikap seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya setiap perkaranya selalu baik. Walaisa zakal ahadin illa lil mu'mini. Dan itu semua tidak ada kecuali menimpa kepada seorang mukmin. Jadi kata Rasulullah SAW, sikap seorang mukmin itu selalu baik dan tidak ada perkara yang menimpa kebaikan tersebut kecuali hanya menimpa kepada seorang mukmin sejati. Apa? In asobathu syarra'u syakaro. Apabila ditimpa kebahagiaan, sakaro, dia bersyukur. Orang mukmin itu, fakana khairul lahu, maka itu baik baginya. Wa in asobathu darra'u sabaro. Apabila ditimpa kesusahan, ditimpa kesengsaraan, sabaro, dia bersabar. Fakana khairul lahu, maka itu baik baginya.
Nah itu. Jadi sikap seorang mukmin itu selalu baik. Ketika ditimpa kebahagiaan, syakaro, dia bersyukur. Ketika ditimpa penderitaan, sobaro, dia selalu bersabar. Jadi kembali kepada sikap kita. Sikap kita mau bagaimana menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji kepada kita? Tadi itu kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan ternyata fungsi daripada ujian tersebut sangatlah luar biasa. Dan kita jangan sampai mau membanding-bandingkan atas kenikmatan yang diterima oleh kita dengan kenikmatan yang diterima oleh orang-orang kafir. Pan bosok aya apanya nu kieu. Nah cenanya urang mah salat duha rajin. Salat tahajud rajin. Saum Senin Kemis rajin. Salat fardu rajin cenah. Tapi nah cenanya hirup teh kieu-kieu teuing. Anggar we susah jeung susah. Nah cenanya eri itu orang kafir. Orang kafir ternyata dia ibadah juga jarang. Jangankan sholat, kan namanya juga orang kafir. Tapi kok usahanya maju, jangan dibandingkan. Kenapa? Karena sekali lagi tergantung sikap kita menyikapi ujian mau seperti apa. Apalagi dibanding-bandingkan dengan sikap orang kafir. Kenapa? Karena bagi orang kafir ketika mendapatkan kebahagiaan itu adalah istidraj cenah. Apa itu istidraj? Cek Sunda tema panyungkun. Panyungkun di Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bagi orang kafir mau kaya mau miskin gak ada nilainya apa-apa. Mau sehat mau sakit bagi orang kafir gak ada nilainya apa-apa. Jadi kia punya ayah orang kafir misalkan ya beunghar maju usahana teu aya pangaruhna naon teu keur manehna mah. Aya orang kafir miskin teu aya pangaruhna naon keur manehna ge. Tapi bagi kita bagi seorang mukmin mau kaya mau miskin ada pengaruh bagi kita. Mau sehat mau sakit ada pengaruh bagi kita. Apa? Yaitu sikap kita dalam menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam suatu hadis diungkapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innal mu'mina kasirul alam. Sesungguhnya orang mukmin itu sering ditimpa berbagai macam penyakit fi badanihi, yaitu pada badannya. Jadi ada orang mukmin yang diuji dengan berbagai macam penyakit pada badannya. Au ahlihi, atau ada yang diuji dengan keluarganya. Au malihi, atau ada juga yang diuji dengan hartanya. Ini bagi orang mukmin. Jadi orang mukmin itu ada yang diuji dengan penyakit pada badannya, ada yang diuji oleh keluarganya, ada juga yang diuji oleh hartanya. Wazalika mukaffirun lisaiatihi. Nah ini apa fungsinya? Itu semua tiada lain adalah sebagai kiparat atas segala rupa dosa-dosanya. Satu itu fungsinya. Yang kedua warafa uli darajatihi, yaitu akan diangkat derajatnya. Jadi fungsi ujian bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk menghapus segala kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kita. Yang kedua fungsinya ialah akan diangkatnya derajat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa amal kafiru, adapun bagi orang kafir, faqaliluha wa in waqabi sayun lam yukaffir syai'an. Bagi orang kafir tidak berpengaruh apa-apa dari berbagai macam yang ditimpanya. Tidak akan dapat menghapus dosanya. Bal yati biha yaumil qiyamati kamilatan. Tetap bagi orang kafir, dia pada hari kiamat akan penuh dengan dosa. Nah itu Pak, Bung Sid. Jadi jangan sampai kita misalkan iri terhadap orang kafir. Kenapa? Bagi orang kafir sekali lagi tidak ada nilainya apa-apa. Sementara bagi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita lulus daripada ujian tersebut akan terhapusnya segala rupa dosa-dosa kita dan juga akan diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika misalkan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala oleh penyakit
baik yang besar ataupun yang kecil saja itu tetap akan jadi kiparat bagi kita. Dalam hadis Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma yusibul mu'mina min syauqati fama fawqaha illa rafa'allahu biha darajatan aw hatu anhu bihati'atan." Tidak ada yang menimpa kepada seorang mukmin, baik itu karena duri yang menimpa pada dirinya, illa kecuali Allah akan rafa'allahu biha, akan mengangkat derajatnya, au hatta anhu bihati'atan, dan akan dihapus segala rupa dosa-dosanya. Jadi Pak Bu, ketika misalkan kita tertimpa duri tangan kita, ya, kemudian kita bersabar, ketika badan kita kena duri kata jos kucucuk, terus orang tersabar, maka akan jadi kiparat dosa kita. Dan juga akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Eta teh Pak Bu piraanan oge naon kacugak kucucuk gitu. Yang kecil kan, apalagi yang besar sebetulnya. Jadi sebetulnya ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam penyakit yang menimpa kepada kita, kembali sikap kita mau bagaimana? Manakala kita sabar, insya Allah akan jadi kiparat terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan juga akan diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Matak nalika misalkan ibu teh atanapi bapak teh nuju teu damang, bapak dan ibu sedang sakit, maka jangan beranggapan begini, nah cenanya kenapa ya Allah tidak sayang terhadap saya. Bukan itu, sekali lagi. Jadi jangan sampai beranggapan ketika kita sakit Allah tidak sayang terhadap kita. Justru kembali kepada sikap kita mau bagaimana. Manakala kita sabar akan terhapus dosa-dosa kita. Tapi manakala sebaliknya kita tidak bersabar, aral teh tadi cek Sunda, maka tetap kita akan berdosa. Enak kieu punya misalkan orang nyeri waos, kita sedang sakit gigi nih. Kemudian kita marah-marah, ya. Kenapa? Karena sedang sakit gigi. Apakah dengan marah-marah tersebut sakit gigi kita akan sembuh? Tidak. Tidak ya, tidak akan sembuh. Yang ada adalah apa? Akan menambah dosa. Mata kelamun misalkan aya nu teu damang, heg aral, terus amek-amekan, pomo cenah bunuh diri mah, ya, bunuh diri. Apakah itu akan menyelesaikan masalah? Kan tidak. Ketika kita sedang sakit, kemudian kita marah-marah, cek Sunda teh mah cager cantang tu dosa mah geus puguh gitu. Ya kan? Sembuh belum tentu, tapi dosa sudah pasti. Manakala kita sakit, kita sering marah-marah. Udah aja kita sikapi dengan sabar. Supaya apa? Supaya tadi jadi kiparat atas segala rupa dosa-dosa kita, dan akan diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian, nah di antara ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Tadi juga ada yang berupa kesenangan, kebahagiaan, tapi juga ada yang penderitaan. Salah satunya misalkan berupa penyakit. Nah ini ada hadisnya, ma yusibul mu'mini min wasobin wala nasobin wala sakomin wala hajnin hatta alhamu yahumuhu illa kupiro bihi min yusibul mu'minin min sayyatihi illa kupiro bihi min sayyatihi. Kata Rasulullah SAW, tidaklah menimpa kepada seorang mukmin, baik itu berupa penyakit yang terus menerus ataupun kesusahan yang terus menerus, dan juga rasa sedih serta kebingungan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapus segala rupa dosa-dosanya. Jadi manakala tertimpa kepada seorang mukmin, yaitu penyakit terus menerus, kesusahan terus menerus, kesedih terus menerus, dan juga rasa bingung yang terus menerus, maka akan jadi kiparat terhadap dosa-dosanya. Manakala apa? Manakala dia sobaro, dia bersabar. Manakala dia bersabar, akan jadi kiparat terhadap dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Tapi manakala ternyata dia aral, tadi itu kan dosa mah geus puguh, keluar tina masalah cager macan tangtu lamun teh mah aral. Maka sekali lagi sikapilah ujian tersebut dengan kesabaran manakala tertimpa kepada kita sebuah penderitaan.
Kemudian manakala kita sakit dan kita terbiasa melaksanakan amalan-amalan yang biasa kita lakukan, kemudian pada waktu kita sedang sakit tidak bisa melaksanakan amalan tersebut, maka tetap akan dicatatnya amal kebaikan kita, walaupun kita tidak melaksanakannya. Dalam hadis dikatakan, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana yu'malu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba sakit atau sedang bepergian, maka akan dicatat amalnya seperti dia melaksanakannya ketika dia sedang mukim ataupun dalam keadaan sehat. Contoh misalkan begini, bapak teh saum na teh rajin saum Senin Kemis teh, ya. Saum Senin Kemis bapak teh rajin, tidak pernah terlewatkan. Kemudian suatu saat bapak safar, bepergian. Otomatis ketika safar dia tidak melaksanakan saum Senin Kemis, kebetulan bertepatan dengan hari Senin misalkan safarnya itu. Maka walaupun tidak melakukan saum Senin, pada saat itu akan dicatat seperti dia melakukan. Kenapa? Karena dia dawam. Ibu teh rajin tahajud teh, ya. Salat tahajud teh rajin ibu teh, tidak pernah terlewatkan. Kemudian ternyata ibu sakit, ya, sehingga tidak bisa melaksanakan sholat tahajud. Jangankan untuk sholat tahajud, sholat fardu saja dilaksanakan sambil duduk. Maka ibu tidak melaksanakan sholat tahajud pada malam itu karena sakit, tetap akan dicatat pahalanya seperti ibu melaksanakan. Kenapa? Kenapa? Karena dawam, karena sering melaksanakan, gitu. Itulah hebatnya ketika kita memiliki amal-amal yang dawam, amal-amal yang kita lakukan tanpa pernah kita tinggalkan. Makanya silakan dawamkan setiap amalan-amalan sunat tersebut. Kalau yang wajib mah pasti harus dilaksanakan kan. Tapi ini yang sunat dawamkan. Kenapa? Karena ketika misalkan suatu saat kita tidak bisa melaksanakan, kita tidak bisa melakukan karena kita sedang sakit atau sedang safar, tetap akan dicatat suatu pahala tetap. Seperti kita melaksanakan, seperti kita melakukannya. Kenapa? Karena kita sedang dawam melaksanakan. Ibu rajin ke pengajian, bapak rajin ke pengajian misalkan setiap malam Kamis. Kemudian suatu hari pada malam Kamis ibu tidak hadir. Kenapa? Karena sedang safar atau sedang sakit, akan tetap dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena biasa juga hadir gitu. Cuman saat itu tidak hadir gitu. Salat sunat rawatib misalkan, salat sunat rawatib. Kita rajin melaksanakan, kita rajin melakukan sholat sunat rawatib, tidak pernah kita tinggalkan. Baik itu qobla subuh, qobla zuhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya, tidak pernah kita tinggalkan. Kemudian kita sedang safar, tidak melaksanakan, atau kita sedang sakit, kita tidak bisa melakukan, tidak bisa mengerjakan, tetap akan dicatat. Kenapa? Karena kita dawam, karena kita sering melaksanakan. Apalagi qobliyah subuh kan itu kan. Qobliyah subuh kan luar biasa itu kan. Rakaataini qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu bagi orang yang rajin, luar biasa sholat qobliyah subuh itu. Nah, manakala misalkan kita ketinggalan, kesiangan dan tidak melaksanakan qobliyah subuh, maka ada rukhsahnya apa? Yaitu keringanan kita boleh melaksanakan qobliyah subuh sesudah sholat subuh. Ada itu. Seandainya misalkan kita rajin qobliyah subuhnya, misalkan abah ya rajin qobliyah subuh nanti. Pas suatu hari misalkan abah masuk masjid, tos qomat, ya. Tadi nama rek qobliyah subuh heula. Cuman kabujeng qomat. Maka bagi abah silakan nanti laksanakan qobliyah subuh sesudah sholat subuh. Boleh itu. Bagi orang yang rajin, yang dawam gitu kan. Kenapa? Lebar, Pak. Khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan juga isinya. Ternyata misalkan kita rajin, manakala misalkan kita tidak rajin, tidak dawam, gak usah, jangan. Misalkan nih
Ada orang misalkan kesiangan nih qobliyah subuhnya, sholat subuh sudah qomat, kemudian beres wirid, beres zikir, dia sholat sunat qobliyah subuh, padahal dia jarang, nggak pernah melaksanakan, nggak usah. Kenapa? Karena bagi dia jarang melaksanakan atau tidak pernah melaksanakan qobliyah subuh. Nah itu adanya itu adalah bagi orang yang rajin, biasa tidak pernah ketinggalan untuk melaksanakan qobliyah subuh. Nah itu. Jadi itulah berbagai macam ujian yang kita terima pada hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, kita sikapi, kita hadapi. Tergantung ujiannya itu baik berupa kebahagiaan ataupun kesengsaraan, sikap kita cuma dua masing-masing. Ditimpa kebahagiaan, syukur atau kufur. Ditimpa penderitaan, sikap kita pun dua, mau sabar ataupun aral. Maka hadapilah ujian dan rintangan tersebut. Kenapa? Karena kita adalah dalam keadaan hidup. Gak mau diuji, sekali lagi jangan hidup. Saya ucapkan lagi, ketika misalkan kita berenang resikonya basah, gak mau basah jangan berenang. Ketika kita naik resikonya jatuh, gak mau jatuh jangan naik. Ketika kita hidup pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak mau diuji, ya udah jangan hidup. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf juga tidak bisa memberikan stensil makalahnya. Insya Allah nanti saya kirimkan ya filenya kepada Mas untuk diperbanyak. Aku qouli hada wa astagfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh iya, lupa. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kasiron kepada Al-Ustadz Sholihuddin Ramdan yang telah menyampaikan kajian pada malam ini dengan begitu jelas dan begitu rinci mengenai hidup adalah ujian. Hidup tidak terlepas daripada ujian dan cobaan. Untuk itu mudah-mudahan kita dapat mensikapi daripada ujian dan cobaan tersebut, baik berupa suatu kebahagiaan maupun suatu kesusahan, dengan sikap yang sabar, tabah, syukur dan gitu. Sebelum saya tutup, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik remaja, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mbak, mana? Terima kasih Ketua Mas atas waktunya. Ini tadi tentang dawam ya. Tertarik sekali seperti halnya yang disampaikan Ustaz. Jadi ayah kalau ngaran biasa dawam ngalaksanakeun ka saya, ketika hiji mangsa teu ngalaksanakeun tetap aya pahalana. Karena sakit, karena ada halangan yang lain kok. Sebaliknya Mas Dedi itu 1 bulan penuh mabok pegawaian full dalam 30 hari 1 bulan. Pada bulan kedua ada 2 hari atau 2 malam tidak pernah mabuk. Yang menjadi pertanyaannya, apakah yang 2 hari itu tetap ada dosanya ketika dia tidak melaksanakan itu? Terima kasih. Turun Mas. Tes saja. Ya, nuhun Pak. Jadi beda ya antara kebaikan dengan keburukan. Itu bedanya. Maka disinilah adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kebaikan kita laksanakan, kita lakukan, dan itu adalah dawam,
kemudian suatu saat kita tidak bisa melaksanakan, tidak bisa mengerjakan, tetap akan dicatat sebagai pahala. Tapi beda manakala misalkan dengan kejelekan, ya. Kalau kejelekan manakala dilakukan secara dakwah, kemudian manakala ternyata dia tidak melaksanakan kejelekan, maka tidak dicatat. Justru akan bertambah kebaikan, dapat akan menjadi sebuah kebaikan manakala tidak melaksanakan kejelekan tersebut. Itu beda. Bahkan kan ketika misalkan dalam niat saja itu sudah beda, Pak. Ya, dalam niat saja. Ketika kita berniat untuk melakukan sebuah kebaikan sudah dicatat, ya, sudah dicatat. Kemudian jadi itu kebaikan tersebut dilaksanakan, maka dicatat lagi jadi 2. Tapi manakala misalkan kita berniat untuk melakukan kejahatan belum dicatat. Kenapa? Karena kita baru berniat. Kemudian jadi dilaksanakan kejahatan tersebut barulah dicatat. Tapi kalau kebaikan, misalkan kata ibu begini, saya mah nanti rek sholat tahajud, nanti saya akan bangun janari untuk sholat tahajud, sudah dinilai sebuah kebaikan. Ternyata malah kesiangan, tidak dilaksanakan, tetap niatnya sudah dicatat kebaikan. Manakala jadi dilaksanakan sudah 2 kan lupa. Tapi misalkan kejahatan beda lagi. Nanti malam saya akan mencuri, belum dicatat. Kenapa? Karena baru niat, gitu kan. Ternyata tidak mencuri, ya tidak akan dicatat. Tapi manakala mencuri, baru dicatat sebuah kejahatan ataupun kejelekan. Gitu, Pak. Dan Alhamdulillah, pertanyaan dari Abah udah dijawab oleh Al Ustaz dengan jelas ya, Mbah ya. Jadi kalau kejelekan itu nggak itu, Bang. Saya tutup saja, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.